Salam suksmo angling dharma. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para pelayan, para penyebar ajaran dharma, para penegak, pelindung maupun pembela dharma, dimanapun kalian berada. Kuratu malam ini ada di pesanggrahan, berdoa kepada kalian semua, terutama pada para sinar bersama seluruh keluarganya maupun kepada semua makhluk hidup maupun alam semesta maupun beserta isinya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan berkah dan berkat, kesehatan, sehat batin lahir, rezekinya dilancarkan dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai dengan karma kalian masing-masing. Perlu para sinar ketahui, kalau orang namanya sudah belajar spiritual ketuhanan namanya Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu kan Maha yang menciptakan kita, yang mengadakan kita, yang mengadakan alam semesta beserta isinya. Tuhan yang mengatur dan menentukan segala yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita sudah sadar kita ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang menentukan, banyak-banyaklah kita berserah diri. Banyak-banyaklah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita, hidup mati kita pada Beliau. Menyerahkan hidup mati kita bukan berarti kita berpasrah diri, tapi justru sebaliknya kita rajin berbakti, ya, rajin berdoa, rajin bersembahyang. Selalu kita ingat, eling, ya, karena eling atau ingat itu salah satu bentuk daripada bakti kita pada Beliau. Kita ingat saja sudah namanya bakti, apalagi kita diikuti dengan suatu bentuk, ya, kita namanya berdoa, bersembahyang, dan juga tentunya banyaklah berbuat kebaikan, dan juga jangan lupa mendoakan para leluhur, karena kunci dasar, kunci utama untuk jalur namanya doa kita ke alam sana adalah leluhur. Karena ikatan batin manusia yang ada di muka bumi ini, ikatan batin spiritual atau rohani kita yang paling dekat adalah dengan leluhur. Kalau kita lupa sama leluhur, sulit segala doa-doa kita tembus ke alam sana. Karena bagaimanapun mereka-mereka lah yang akan mengantarkan segala doa, ikhtiar kita secara batin maupun lahir kepada Beliau. Tentunya beliau-beliau sudah menjadi dewata atau betara. Sebagai seorang spiritual ketuhanan, yang namanya ketuhanan di sini kalian belajar untuk lascarya, ikhlas. Ya, tulus ikhlas menerima apapun pemberian Tuhan. Jangan justru kalian belajar spiritual ketuhanan, justru kalian menjadi lebih ego. Lebih egonya misalnya contohnya, saya sudah belajar spiritual, sudah diajari oleh Guru Atu untuk lebih banyak eling dan bakti pada Tuhan, pada leluhur, sudah sering ya membakti. Kok saya masih sakit, kok saya sering masih susah, kok sering saya mendapatkan banyak musibah. Akhirnya saya ngambul, malas lah apa yang diajarkan ratunya, lebih baik ikuti kata hati saya. Itu salah satu bentuk daripada kekeliruan, dan akhirnya keterbatasan mulai timbul lagi. Karena kalau orang namanya belajar spiritual ketuhanan, ada orang-orang yang selalu ikhlas menerima apapun pemberian Tuhan. Ya, orang-orang yang selalu legowo. Ya, kita bertakwa. Karena sejatinya kunci rahasia keselamatan hidup kita adalah orang-orang yang selalu taat dan tunduk, selalu ikhlas atas apapun pemberian Tuhan. Di balik keikhlasan kita itu, di situ kan kita berdoa, memohon kekuatan iman, kita mohon pengampunan dulu, ya, mohon pengampunan. Kita tetap berterima kasih kepada Beliau atas apapun diberikan oleh Tuhan. Dan juga selanjutnya, setelah kita berterima kasih, mohon petunjuknya, mohon jalan keluarnya, dan ikhtiar. Disitulah kalian akan betul-betul mendapatkan suatu mujizat luar biasa. Kalau kalian taat dan tunduk, bagaimana kalian katanya belajar spiritual ketuhanan, diberikan sesuatu oleh Tuhan yang tidak baik, misalnya kita sudah ngambul, tidak terima, oh saya mau pergi dari LAD, tidak ada manfaatnya belajar di LAD karena tidak ditolong saya. Yang menolong kalian bukan Guru Atu, kalian sendiri. Guru Atu tetap menolong, tapi tentunya kalian yang ada usaha. Guru Atu berikan jalan, membukakan jalan, dan memberikan sesuatu yang menyempurnakan masalah hal-hal yang bersifat baik, dan yang tidak baik Guru Atu memberi nasihati, jangan dilakukan. Jadi kunci dasar kita mendapatkan wahyu, kerahayuan, jalan keluar, dan segala macam lah ketaatan, ketundukan kalian kepada prinsip-prinsip hukum kodrat Tuhan, kebenaran Tuhan, keputusan Tuhan.
Kalau kalian sudah tidak bisa menerima segala keputusan Tuhan, rugi belajar spiritual ketuhanan. Kalau orang-orang belajar spiritual ketuhanan adalah orang-orang yang tabah, orang-orang yang selalu ikhlas, mau hujan, mau kemarau, mau gumine gerit, mau gumine gemuh, gumine aman, ribut, ada penyakit menular atau mungkin gumine ya hanya mungkin semua bahagia, semua itu harus kita siap menerimanya. Kalau orang-orang yang betul-betul ikhlas, tak ada tunduk pada apapun pemberian Tuhan, asal kita juga selalu berusaha. Dengan kita kan dikasih hak untuk berdoa, memohon izin, asal betul-betul tulus, ada jalan keluarnya. Rahayu kalian. Orang yang sakit-sakitan belum tentu juga mati. Ada orang yang segar-ogar bisa mati. Ada sebaliknya orang sakit-sakitan bisa juga mati. Jadi kita harus belajar berserah diri. Jangan kita belajar hukum yang bersifat lahiriah saja. Karena merasa sakit-sakitan berarti Tuhan tidak sayang. Berarti karena sering mendapat musibah Tuhan tidak sayang, belum tentu. Karena di balik kalian ada musibah itu, kalian sudah bayar utang karma. Nah selanjutnya sudah dipersiapkan hal yang lebih baik oleh Tuhan. Cuma kalian tidak tahu rahasia itu. Makanya belajarlah sekarang. Kalau belajar sama guru Ratu, belajar di Suksma Anglian, Suksmain Manten, apapun pemberian dari Tuhan, belajar ikhlas, belajar keadaan duduk, suatu saat akan ada suatu mujizat. Asal kalian betul-betul juga ikhtiar yang baik, ikhtiar yang benar kepada beliau. Ya, artinya kita ikhtiar secara lahir, berusaha banyak berbuat kebaikan, jangan terus mengeluh terus, jangan menuntut terus, apalagi ngambul menghindari jauh dari sinar suci beliau. Kalau orang disayang Tuhan adalah apapun yang diberikan Tuhan kita harus taat, itu terima raga, karena itulah bentuk daripada ujian kita untuk meningkatkan segala apapun yang mungkin di dunia ini kita inginkan. Asal kita tak dan tunduk, mesin tak dan tunduk, sulit kalian mendapat suatu mujizat. Sakit-sakitan payu mati, raga menderita terus menderita. Tapi kalau kita taat, ada jalan keluarnya, justru akan di luar nalar. Ya elade, hidup jaya merdeka rahayu.